ditularkan, capek. Maka rumus saya di setiap video saya adalah tiada kata lelah untuk menebar nilai integritas. Terkait dengan itu, saya mau izin kepada Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya syuting, ambil aja Bapak Ibu, saya mau izin. Kebiasaan saya setiap saya beraktivitas selalu evident dari aktivitas pertanggungjawaban saya adalah tentunya video. Dan pasti nanti ada Bapak Ibu, saya mau izin untuk komunitas di internal kita, pendidikan maupun nanti di KPK. Dan video-video itu saya buat karena saya diajari cucu saya pertama kali. Dan akhirnya saya jadi YouTuber. Tapi khusus integritas. Beda dengan YouTuber yang orang sampai jutaan gitu ya. Integritas itu ternyata peminatnya sedikit. Ini tentang saya, lanjut Mas. Saya tidak akan berlama-lama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ringkas. Sekali lagi saya mau izin tidak korupsi waktu, tapi karena sore saya ada acara, tapi saya sudah diskusi dengan Pak Wi, mungkin istirahat siang kita nanti kita rutin gitu ya, kita selesaikan, habis itu baru istirahat. Setuju? Mohon maaf ya, jadi memang harus bergening gitu kanan kiri. Itulah repotnya pria panggilan. Lanjut. Bapak Ibu, kita masuk kepada materi. Pendekatan saya deduktif. Makronya dulu, baru nanti deduktif. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu guru terutama hanya sebagai pelaksana. No. Bangsa ini butuh guru yang tadi dikatakan yang profesional. Guru yang menjalankan tugasnya dari hati, yang tugasnya itu dari hati. Saya pernah hampir 6 tahun jadi kepala dinas pendidikan. Ini problem sejak dulu. Karena itu pendekatan saya nanti ada filosofisnya, nanti ada teorinya, nanti ada regulasinya. Terus nanti kita lihat Indonesia makronya. Tadi yang disampaikan Pak Dias tadi. Kenapa integritas harus masuk sekolah? Kenapa sekolah harus sekolah berintegritas? Itu akan menjawab itu. Tapi nanti secara cepat karena waktu, baru kita nanti masuk ke induktifnya tentang SBI. Khususnya nanti SBI SMA Negeri 1 Kayan. Itu polanya, format yang kami sampaikan. Dan karena saya punya guru anak generasi Gen Z, jadi materi nanti didesain juga sesuai dengan usia kekinian. Jadi nanti banyak videonya. Dan itu maka butuh fokus, sudah saya dicatat, materi sudah saya sampaikan pada Pak Wi. Lanjut Mas. Yang pertama menjawab pertanyaan siapa kita, yang tadi sudah didesain oleh Pak Wi, tadi oleh Pak Dias. Saya tadi malam bantuin Mas Dias, Pak cepat Mas. Jadi 12 kira mana? Ya aku tuh menggaris bawahi. Lanjut. Jadi siapa kita? Kita adalah pegawai negeri. Gitu. Kita adalah pegawai negeri. Itu dulu. Dan ini saya garis bawahi. Selama 2 tahun terakhir saya menampingi dinas pendidikan. Problem terberat kita adalah kawan-kawan kita lupa siapa. Tuh, kita lihat dulu. Siapapun atasan kita, pimpinan kita itu orangnya, sistemnya enggak. Nah, berdasarkan undang-undang kepegawaian, kita adalah laksana kebijakan hukum. Tadi Mas Dia sudah panjang lebar. Intinya kita adalah melaksanakan semua kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis. Harus diyakini semua kebijakan itu pasti melahirkan sebelumnya ada isu, ada masalah. Termasuk tadi yang disinggung tentang multi kelas. Itu tidak hanya Jawa Tengah,
Jawa Barat akhir-akhir ini menjadi sangat luar biasa. 4 hari yang lalu saya browsing di YouTube alumni STPDN, APDN yang jadi gubernur Sulawesi Tengah, kebijakannya tidak ada pungutan di semua sekolah dan seterusnya. Jadi kebijakan itu pasti ada masalah lahir kebijakan. Tugas kita melaksanakan. Kalau mau diskusi, pada saat kebijakan itu diformulasikan. Saya adalah orang yang paling ngeyel dengan gubernur, tapi saya disayang 5 gubernur. Malam saya dipanggil di rumah dinas, diskusi sampai jam 1 besok rapat atau sebenarnya rapat, artinya ya pada proses formulasi itu ditetapkan oleh gubernur dan ditandatangani. Saya orang yang paling depan mengawal kebijakan itu. Itulah kebijakan. Yang kedua, pelayan publik. Mas saya sudah sampaikan aktualisasi saya dengan dinas pendidikan terkait SD. Semua peraturan perundangan, semua modul, semua buku, semua konsep sudah saya share pada dinas dan pada kepala-kepala sekolah, karena kami punya grup. Dan saben hari saya share di situ. Tidak ada lembaga, tidak ada timbangan, hanya ada harapan. Mudah-mudahan tetesan-tetesan kebajikan ini akan membuka hati para pimpinan ini untuk proses sistem pendidikan yang berkarakter. Kenapa? Karena bangsa ini, negara kita ini butuh itu. Nanti saya sampaikan. Yang ketiga, sebagai berkat masa lanjut, karena saya belum terlibat. Nah, berikutnya saya akan melihat makronya Indonesia. Kenapa sekolah harus berbeda? Dan Bapak Ibu, kacamata ini adalah kacamata nasional. Jadi jangan tersinggung, Bahwa pendidikan itu korup. Jangan tersinggung, jangan marah. Saya pun pernah jadi kepala dinas pendidikan, dan sejak itulah saya melahirkan konsep ini, tapi nggak laku. Saya keluar dari dinas pendidikan 2012 akhir, nggak laku konsep saya, karena waktu itu irama lingkungan nasional itu belum, baru mulai 2013-14 baru laku. Nah, lanjut kita lihat potret nasional. Jika itulah nanti akan lahir, masalah ini akan lahir. Apa penyakitnya Indonesia? Dan kita adalah salah satu yang terpanggil, yang sudah memilih profesi, yang sudah menetapkan jalanan hidup, yang sudah menetapkan panggilan hati untuk sebagai seorang pendidik. Pertama, saya ingin ringkas saja. Ini data korupsi terakhir. Datanya tidak semakin turun, tapi semakin naik. Dan hebatnya birokrasi adalah juara pertama, entah di pusat, entah di daerah. Baru kedua politik. Demikian saya mendokumentasikan. Pertanyaan besar Bapak Ibu, kalau kita nonton di TV, saya yakin sebenarnya dan hampir sebenarnya berita korupsi ada. Sekolah berintegritas. Terakhir Pak Hakim yang menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena suara.